Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di channel cerita dimanapun saudara berada, terima kasih yang telah meringankan tangannya untuk mensubscribe dan like di video ini, dan juga berbagi kisah-kisah ini kepada teman-teman saudara. Semoga selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah jadikan anak-anak kita semua anak-anak yang soleh dan solehah dan diberkati umurnya. Hari ini kita akan menyimak satu kisah yaitu seorang kakek yang hidup di desa. Beliau merupakan seorang petani dan hobinya adalah mengambil tanah milik orang lain. Dengan uang tani tersebut beliau melaksanakan ibadah umrah. Di sanalah Allah akan menegurnya dan memberinya azab di depan Ka'bah. Simak kisahnya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudaraku di channel cerita, mari mendengar satu kisah tentang hasrat dosa terlarang dan azab yang mengubah hidup kita. Sebelum melanjutkan kisah ini, mari saudaraku tulis di komentar berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditulis di kolom komentar apa yang menjadi hajat saudara dan kita aminkan bersama. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya." Kisah seorang petani yang serakah. Terdapat di suatu desa yang dikelilingi oleh ladang-ladang subur, hiduplah seorang petani yang bernama Pak Rahmat. Pak Rahmat memiliki ladang yang cukup luas, tetapi sifat serakahnya membuatnya ingin memiliki lebih banyak tanahnya. Dia merasa iri melihat ladang tetangganya, Pak Haji Ali, yang memiliki tanah yang lebih luas dan subur daripadanya. Suatu hari Pak Rahmat memutuskan untuk merampas sejengkal tanah milik Pak Haji Ali. Dia mengusur batas-batas ladang dengan paksa dan mengambil bagian dari tanah Pak Haji Ali. Tanah itu sebenarnya milik Pak Haji Ali secara sah, tetapi Pak Rahmat tidak peduli. Dia merasa bahwa dengan memiliki lebih banyak tanah, dia akan menjadi lebih kaya raya dan berkuasa di tempatnya. Namun Allah tidak tidur. Dengan pekerjaannya sehari-hari, Pak Rahmat bisa mengumpulkan banyak uang dan juga harta-hartanya, sehingga Pak Rahmat akhirnya memutuskan untuk melaksanakan ibadah umrah. Akhirnya Pak Rahmat berangkat ke Tanah Suci dan beliau menggunakan uang yang tidak semuanya halal dan tidak semuanya haram. Uangnya tercampur aduk antara halal dan haram. Tapi Pak Rahmat tidak memperdulikan hal itu. Ia hanya ingin melaksanakan ibadah umrahnya supaya orang-orang dan tetangga-tetangganya memujinya bahwa dia telah melaksanakan ibadah umrah, dan supaya orang-orang katakan bahwa dia telah melaksanakan ibadah umrah dan sudah memberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Tanpa pikir panjang, akhirnya Pak Rahmat berangkat ke Tanah Suci. Setibanya di Tanah Suci, Pak Rahmat merasa mengagumi semua hal yang dilihatnya di sana. Beliau melihat Ka'bah yang begitu mulia dan beliau sangat senang dan kagum. Pak Rahmat juga tidak lupa untuk merekam apa yang dia lihat di sana. Tujuannya hanya untuk bisa dia perlihatkan kepada tetangga-tetangganya ketika beliau pulang ke kampungnya. Namun Allah tidak pernah tidur. Saat Pak Rahmat sedang melaksanakan ibadahnya dan beliau lagi berdoa di depan Ka'bah, tiba-tiba dia merasa sesak dan sakit. Sekujur tubuh Pak Rahmat merasa sakit sehingga tangannya merasa sangat-sangat sakit. Seakan-akan pergelangan tangannya putus. Saking sakitnya Pak Rahmat tidak sanggup menahannya. Ia menjerit-jerit dan pada akhirnya dia jatuh pingsan di depan Baitullah.
Orang-orang yang melihatnya bergegas membantunya, tetapi Pak Rahmat tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Pak Rahmat meninggal dunia di tempat suci. Orang-orang yang mengetahui perbuatannya menyebut bahwa Pak Rahmat adalah seorang petani yang serakah dan mendapatkan azab di tempat suci ini. Ketika jasadnya dimakamkan, tukang gali kubur mengalami kesulitan menggali tanah untuk menguburkannya. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya mereka berhasil menguburkan Pak Rahmat. Ganjaran yang diterima Pak Rahmat adalah berat. 7 lapis tanah dikalungkan padanya sebagai balasan atas kezalimannya kepada pemilik tanah yang lain. Sungguh tak terbayangkan seperti apa sakitnya. Bahkan kita pun menyadari seberapa luasnya bumi. Apalagi jika 7 lapis tanah sekaligus, dan itu berada di lehernya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya berlaku adil, menghormati hak-hak orang lain, dan menjauhi sifat serakah. Ambillah yang punya hak kita, tinggalkan punya orang lain. Begitulah kisahnya. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.